Ulasan film minggu ini dibahas tuntas atau tidak setiap minggu. Halo, nama gue Ayu Budi Mandasta. Kembali lagi di Jamka. Kali ini gue akan membahas film-film dari Warkop. Ya, yang pertama edisi ini gue akan membahas film yang berjudul Mana Tahan, sutradara Nawawi Ismail, diproduksi tahun 1979. Ya, film ini melatar belakangi kota Jakarta, yang dimana adegan awalnya adalah Indro dan Dono yang bertemu di stasiun kereta untuk menuju Jakarta untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi. Lalu di kereta itu Indro tidak sengaja menduduki nasi, yang dimana ini menjadi sindiran yang dibuat oleh Nawawi Ismail karena dialog dari Dono, yaitu harga beras mahal. Lalu sesampainya di Jakarta, si Indro dan Kasino itu bertemu supir taksi yang ingin mengantarkannya ke Indahos atau perumahan kos-kosan. Lalu di sana dia diantarkan ternyata ke rumah prostitusi yang menurut supir taksi itu rumahnya in the house, bukan in the cost. Jadi di sini ada salah tangkap antara supir taksi dan Indro dan Dono. Nah, saat diantarkan ke rumah yang in the cost yang sesungguhnya, di sini barulah bertemu Indro dan Dono dengan Kasino dan Nanu. Nah, jadilah adegan Warkop dimulai dari rumah Indah Kos itu. Di sini ada Elvi Sukaisi yang menjadi pembantu, yang dimana semuanya ditaksir oleh 4 orang ini. Nah, lucunya Nawawi Ismail membuat adegan-adegan yang dimana menjadi subtil ya, menjadi subtil bahwa peran pembantu di sini seperti peran orang biasa yang setiap harinya ledek oleh laki-laki atau pria-pria hidung belang. Karena di sini peran pembantunya itu sendiri terbentuk cantik, sempurna, dan banyak godaan-godaan gak cuma dari 4 mahasiswa ini, tetapi dari pacar yang mempunyai rumahnya itu dan supir dari majikannya itu sendiri. Nah, di sini menjadi sebuah permasalahan bagaimana si pembantu ini dibuat oleh Nawawi Ismail menjadi titik fokus. Lalu mulailah adegan-adegan yang dimana sindiran-sindiran halus pun itu juga terjadi saat Dono dan Kasino itu mengintip si pembantunya ini mandi. Dan saat ketahuan cuma bilang, awas ya kalau sekali lagi. Nah, itu kayak ya udah menjadi lumrah aja saat diintip gitu. Tidak cuma sampai di situ, Nawawi Ismail juga membuat permasalahan yang dimana ini adalah titik fokusnya dari Warkop itu sendiri, yaitu saat memasuki rumah Indah Kos itu ada peraturan bahwa tidak boleh keluar malam, yang dimana kalau keluar malam itu tidak akan mendapat pintu dari majikannya. Nah, ternyata di sini Dono, Kasino, Indro, dan Nanu saat itu sedang mempunyai masalah, yaitu keuangan. Mereka harus mencari pekerjaan lain untuk menambah keuangan di kuliahnya dan membayar rumah Indah Kos itu. Sampai saatnya ketahuan, terus pembantunya hamil, dan disitulah segala rupa permasalahan ada di rumah itu sendiri. Lalu di sini juga Nawawi Ismail menyampaikan lewat nyanyian-nyanyian. Kalau menurut gue, nyanyian-nyanyian itu kayak memberikan pesan bahwa satu sisi adalah memperkenalkan sosok pembantu ini, yaitu Elvi Sukaisi, yang dimana sedang mulainya dia menjadi diva dangdut pada zaman itu. Lalu
juga nyanyiannya juga mereka membuat sindiran-sindiran seperti para pemuda-pemudi yang berpacaran di tengah jalan. Kan lucu kan? Ya, di sini Nawawi Ismail yang gue lihat juga kayak mengkritik kota Jakarta itu sendiri lewat permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Ya, endingnya kalau dari film ini gue memberi 4 bintang dari 5, dari 1 sampai 5, karena cukup memberikan pengetahuan baru tentang kota Jakarta. Lalu munculnya ide baru lewat komedi yang dimana Warkop ini adalah film pertamanya. Terus sindiran-sindiran halusnya juga cukup membuat ini menjadi ya udah sekedar komedi, tapi ada di balik komedinya itu adalah sindiran-sindiran halus. Oke, sampai bertemu lagi di Jamkat selanjutnya bersama gue untuk mereview film-film Warkop selanjutnya, dan juga ada yang lain, film-film lain. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah dan mana tahan.